untuk membuat project baru di dalam directory atau di dalam project teman-teman, itu kita bisa menuju ke menu New, kemudian kita pilih File. Selanjutnya kita cari tempat menyimpan project atau file kita. Misalnya saya pilih UTS_training. Kemudian di sini saya tuliskan namanya, misalnya poin yang ketiga adalah image different. Oke, kita klik OK. Maka di sini akan muncul file atau project baru. Kita klik saja. Nah, selanjutnya kita perlu mempersiapkan variabel untuk kita jadikan wilayah administrasi atau wilayah boundary-nya terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa menuju ke aset, kemudian kita pilih new, kita pilih save file di sini, kemudian silahkan cari aset Bapak Ibu sekalian yang sudah dalam format save file yang sudah di zip. Ya, kita pilih ya ini. Kemudian kita cari tempat menyimpan filenya. Misalnya saya taruh di sini data. Saya taruh di Nusa Penida. Upload. Nah, saya kasih nama ini. Kalau sudah, kita pilih upload saja. Nantinya di menu tags di sini, nantinya kita akan diinfokan terkait dengan proses upload daripada file yang kita pilih tadi. Nah, kalau misalnya masih proses gerigi seperti ini, berarti dia masih di-upload. Kita tunggu. Apabila sudah, kita bisa cek di bagian aset, kemudian kita cek apakah sudah muncul. Kalau belum, kita bisa reload objeknya agar muncul di bagian aset. Nah, ini kita coba klik import dengan mengklik tanda panah. Maka kita sudah memiliki wilayah studi atau wilayah delineasi. Kalau misalkan ini kita klik, nanti akan menunjukkan AOI kita atau region of interest kita, yang dimana di sini kita akan menggunakan Nusa Penida. Oke, kita kasih keterangannya di sini adalah variabel AOI saja. Ya. Tahap selanjutnya adalah kita menuju ke search. Kita coba tambahkan citra satelit yang ingin kita proses. Misalnya di sini saya menggunakan Sentinel-2. Sama seperti tadi, kita pilih yang level 2A atau yang harmonize. Ini yang paling bagus. Nah, biarkan namanya image collection saja. Kalau sudah, kita tahapan yang pertama, kita coba siapkan dataset. Menyiapkan dataset citra satelit. Dan filtering. Oke, caranya adalah kita tahap yang pertama membuat dataset citra dengan membuat sebuah variabel, kemudian pilih misalnya saya tulis variabelnya dataset gitu ya. Kemudian sama dengan kita pilih variabel yang ini, satu aja. Kita pilih variabel yang ini image collection. Oke, kalau sudah ungu berarti dia sudah berhasil membaca variabel ini. Nah, kalau sudah kita enter, seperti tadi kita kasih filteringnya. Mulai dari apa? Filter date atau filter bounds, boleh filter bounds, filter boundary-nya. Misalnya di sini boundary-nya adalah AOI, area of interest kita tadi yang sudah kita upload di aset. Berarti ini adalah memilih lokasi. Sedangkan ini memilih citra. Nah, citranya kebetulan kan Landsat, Sentinel. Nah, kalau sudah kita kasih lagi apa? Filter date. Di mana di sini kita bisa menentukan tanggalnya yang kita kehendaki berapa. Misalnya saya ingin tahun 2023 pada bulan Januari tanggal 1 sama tahun 2023 pada bulan Desember tanggal 31. Nah, berarti ini kita sudah memilih tanggal. Kalau sudah, tahapan berikutnya adalah filter terkait dengan tutupan awannya. Ingat, kalau misalnya tutupan awan, kita bisa menggunakan dokumen atau library ee.filter.lt atau less than. Nah, di sini kita nantinya akan menggunakan yang di bagian image properties, kita akan gunakan cloudy pixel percentage. So, kita tinggal paste saja. Ingat harus string ya. Kemudian kita pilih persentase tutupan awannya berapa persen. Misalkan kita pilih yang kayak tadi 30%. Ini adalah filter awan kurang dari 30%.
gitu. Kalau sudah, kita sebenarnya bisa melakukan yang namanya cloud masking, betul. Map cloud mask. Nah, cloud mask di sini tujuannya adalah masking tutupan awan kalau misalkan masih ada. Nah, berarti kan otomatis ini harus kita buat functionnya, ya kan, untuk maskingnya. Kita coba buat deh functionnya. Kita buat, ya. Berarti apa? Yang B ini adalah filter atau masking, ya. Membuat fungsi masking tutupan awan gitu. Nah, dengan cara kita buat function, kemudian kita pilih, kita coba buat fungsinya namanya cloud max gitu ya. Karena kan biar sama dengan ini ya, cloud max. Kemudian kita pilih image ya, kan datanya kan raster. Kemudian kita kasih kurung kurawal atau kita buat dictionary dengan membuat dua variabel. Variabel SCL misalnya, di mana di sini nanti kita akan memilih select, kita akan memilih SCL misalkan ya. Saya mau pakai SCL saja ya. SCL itu yang mana? SCL itu adalah band yang memiliki informasi mengenai tutupan awan. Misalnya ini ya, yang dimana nantinya kita bisa menggunakan yang nilai 3 yang berupa cloud shadow sama ini bayangan awannya, ketinggian awannya, low probability, medium sama high yang ini 789 sama cirrus ini, awan cirrus. Ya, kalau sudah kita berarti bisa kasih keterangan semikolonnya ini adalah memilih band SCL. Nah, Scene Classification Maps atau Scene Classification Maps dari Citra Sentinel. Selanjutnya kita buat variabel lagi, yaitu variabel maskingnya. Nah, variabel maskingnya di sini kita menggunakan scl.eq ya. Kemudian kita tentukan eq ini sebenarnya ada di dokumen ya sebenarnya ya. eq. Nah, ini ya, ini adalah metode untuk memfilter image ya. Kemudian di sini saya pilih yang nilainya 3 ya. Atau kan tadi kan cloud-nya kan salah satunya cloud shadow kan nilainya 3 tadi. Atau kita misalkan tulis or SCL kemudian JTE ya untuk nilai yang band 7. Nah, selanjutnya kita juga bisa, jadi ini rentang ya, JTE itu rentangnya awal dan end, kemudian nantinya untuk SCL yang memiliki LTE terakhir nilainya 10 gitu. Greater than equal sama less than equal, bacanya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ya kita memilih citra atau memilih nilai SCL ya itu sama dengan 3 atau EV atau equal ya, yang dimana ini merupakan awan rendah, sama kita memilih nilainya berada pada rentang nilai SCL rentang greater than atau lebih besar sama dengan 7 ya, dan lebih kecil sama dengan 10, di mana di sini disimbolkan dengan JTE atau greater than. Kalau misal JTE gini aja, JTE dan LTE atau less than equal. Nah, gitu. Kalau sudah, kita enter saja, kita buat fungsi return-nya. Function return image dot update max misalkan. Kemudian di sini max ya, karena di sini kan kita pakai yang max ini, max SCL boleh atau cloud shadow max boleh. Kemudian dot not ya, yang bukan meliputi yang ini ya, sehingga nantinya kita bisa return fungsinya. Nah, kalau sudah berarti kita sudah mendapatkan cloud max function di sini. Oke, kalau sudah kita tambahin lagi apa? Misalnya kita coba reduce dengan cara menghitung median misalkan. Median jadi di sini adalah reduce sekumpulan data citra.
Nah, terakhir adalah tadi yang ada di algoritma. Kita bisa memotong ya, sebenarnya kita bisa memotong dengan fungsi clip dot area yang ingin kita jadikan acuannya, yaitu AOI atau area of interest yang ini ya. Jadi nanti dipotong sesuai dengan wilayah studinya. Memotong citra. Nah, kalau misalkan ini kan memilih lokasinya, nanti lokasinya di mana. Kalau yang klip itu nanti memotongnya kayak klip gitu ya. Kita enter aja, kita kasih titik koma. Oh, ini memotong citranya ikut. Oke, apabila sudah ya, ini kan berarti kan kita sudah selesai membuat dataset citra sama function masking tutupan awannya. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat hasilnya. Melihat hasilnya dengan cara map.add layer, kemudian kita pilih dataset atau variabel dataset ini ya, kita load. Kemudian kita tampilkan visualnya. Misalnya visual parameternya saya kosongin dulu, visual parameternya saya kosongin dulu. Kalau sudah, saya coba tampilkan image-nya misalkan Sentinel. Itu ya. Ini fungsinya untuk menunjukkan dataset atau citra ke GEE. Taran. Wow, belum kita tambahin terkait dengan map set center. Makanya ini nanti nggak keluar kan, nggak ngezoom in kan, kita tambahin dengan formula map center object. Nah, dengan lokasi senternya adalah di AOI. Dengan perbesaran katakanlah 12 misalkan. Oke, mungkin 10 aja deh. 10 misalkan. Kita kasih semikolon, kalau sudah kita run. Nanti dia akan geser otomatis. Nah, pas di lokasi studi kita. Dan warnanya masih hitam. Ya iyalah, nggak saya kasih visualisasi. Nah, misalnya nih, kita ingin membuat sebuah visualisasi, ya, kita ingin membuat sebuah tampilan agar tampilannya nanti itu seperti true color, ya, atau warnanya itu seperti permukaan bumi aslinya. Nah, kita bisa menggunakan true color, yaitu dengan menggunakan bands red, green, and blue, band 4, band 3, dan band 2. Jadi di sini kita bisa sebenarnya ya mengatur tampilannya di layers, kemudian kita pilih setting, kemudian nanti di bagian sini muncul klasifikasi bandnya. Misalnya saya pilih yang bagian sini itu band 4, di bagian sini itu band 3, di bagian sini itu band 2. Nah, kalau sudah, kita coba adjust nilainya dengan menggunakan stretch misalkan 100% gitu. Oke, kalau sudah kita apply, maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, ya, berwarna seperti ini. Ya, yang dimana kita bisa import function ini, ya ini sudah jadi function, sudah jadi variabel nanti. Kita pilih import, nanti di bagian paling atas maka muncul variabel image vis param atau parameternya dengan band ini, kemudian min sama max-nya adalah ini. Ya, jadi ini itu adalah variabel untuk membuat tampilan pada peta. Kita sebenarnya bisa juga ya mengaturnya seperti ini. Kita bisa membuat misalkan mengatur tampilan gitu ya, mengatur tampilan ya. Misalnya di sini variabel true color. Nah, di mana di sini untuk true color-nya kita buat dictionary terdiri dari yang umumnya itu pokoknya ada nilai bands-nya ya. Misalnya di sini kan kalau red green blue kan nilainya ini. Ya udah kita tulis saja di sini. Ini. Kalau sudah nilai minimum warnanya nanti nilai rentangnya berapa, misalkan saya buat 0. Kemudian misalnya maksimumnya dia sampai berapa ini? 1000 lebih ini. Coba saya buat 1000 deh, nggak apa-apa. 1000 gitu ya. Kemudian di sini kalau sudah kita kasih semikolon. Sebenarnya ini sudah cukup gitu ya. Mau dikasih warna silahkan, kalau enggak ini sudah true color nanti. Nah, kalau sudah kita bisa load dengan pilih true color di sini. Tuh. Atau mungkin kita mau pakai variabel yang image vis param juga boleh ya. Nanti kita coba cek hasilnya gimana perbedaannya. Misalkan ini dataset image vis param. Kita coba taruh di sini image vis params. Oke, kita coba buat
perbedaannya antara Sentinel A sama Sentinel B ya. Kita coba lihat perbedaannya seperti apa. Harusnya sih ya paling nggak jauh beda lah. Kita cek Sentinel A jadinya biru, agak biru. Oke, kayaknya ini warnanya kurang ini. Warnanya kurang gara-gara nilainya kan dari 0 ya. Dari 0 gara-gara nilainya coba saya buat misalnya 3000 deh. Bisa nggak ya? Run. Nanti warnanya kayak gimana? Oke. Sentinel A-nya. Oke, lebih gelap. Lebih bagus si ini Pisparams ya. Padahal sama nilainya band 3, band 2, band 4 ya sama secara nilainya, cuman rentangnya kan berbeda ya. Rentangnya berbeda. Nah, kita bisa menggunakan itu ya. Kalau misalkan mau pakai yang metode B ya, pakai yang import tadi silahkan. Kalau mau pakai yang metode A ya silahkan. Oke. Kok kayaknya bagusan yang metode yang B deh warnanya. Kita pilih aja yang metode B saja. Kita ini hapus. Ya, ini hanya opsi. Oke, apabila sudah, kita lakukan tahap yang kedua. Misalnya di sini kita ingin melakukan analisis image difference ya, atau kita ingin melakukan kombinasi antar band ya. Kita bisa menuliskan nomor 2 di sini, melakukan analisis normalize difference index. Nah, famous difference. Di sini kita bisa melakukan perhitungan, menghitung indeks ya dengan normalize difference. Nah, di sini untuk normalize difference di sini itu inputnya adalah first, bandnya dikurangi second, kemudian dibagi first, bandnya ditambah second gitu. Nah, ini nantinya kita bisa terapkan misalnya dengan menuliskan variabel NDVI ya sama dengan dataset, misalkan yang ini yang paling atas tadi ya. Kemudian kita pilih normalize difference. Kemudian kita pilih bandnya. Nah, untuk yang NDVI itu menggunakan band 11 dan band 8. Jadi kita tuliskan di sini band 11 dan band 8. Itu. B-nya kok kecil terus. Band 8. Nah, ini adalah formula daripada building index. Building index gitu. Nah, kemudian kita bisa copy paste aja ya, sama nanti formulanya, atau mau kasih rename juga monggo ya, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Misalkan di sini kita akan membuat yang berikutnya itu NDVI, yang berikutnya itu misalnya NDWI, yang berikutnya adalah NDMI atau moisture. Nah, kalau misalkan di sini berarti moisture. Kemudian kalau W itu adalah water, kalau V itu adalah vegetation. Oke, kalau sudah, nah berarti untuk yang vegetation index dia itu menggunakan band 8 dan menggunakan band 4 gitu. Sedangkan yang NDWI itu dia menggunakan band 3 sama band 8. Sedangkan yang MI dia menggunakan band 8 sama band 11 gitu. Ya, ini masing-masing ini nanti bisa dicari ya terkait dengan pemanfaatan bandnya. Ya, jadi di sini kita cek di bagian sini. Nah, kapan menggunakan blue, green, red, kemudian near ya, kemudian swir ya dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan formulanya. Kalau sudah kita coba apa? Misalnya atur tampilan. B, di sini kita mengatur tampilan.
Untuk mengatur tampilan, kita bisa menggunakan parameters ya. Nilai minimumnya berapa, kemudian paletnya nanti seperti apa. Misalkan di sini saya pilih variabel NDBI params. Nah, kita tentukan nilainya minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Misalkan di sini nilai minimumnya itu -1. Kalau indeks itu pasti -1 sama maksimumnya itu 1 gitu ya. Kemudian nantinya untuk warnanya misalnya kita tentukan. Contoh, kalau untuk yang NDBI saya pakai green, kemudian red, tengahnya white, misalnya white. Nah, oke, kalau sudah kita tutup dengan kurung kurawal dan semikolon. Ini baru yang si NDBI. Nah, kita tambahkan lagi, mulai dari NDBI, NDWI, sama NDI. Nah, apabila sudah kita bisa atur warna-warnanya nih. Misalnya saya pengen atur jadi hitam. Ini berarti black, kemudian kita kasih misalnya ini green. Nah, kemudian misalnya di sini saya pilih brown. Kemudian ini saya pilih blue. Kemudian yang terakhir misalnya ini brown juga deh. Kemudian yang terakhir misalnya yellow. Gak apa-apa. Oke, kalau sudah ya, kita coba lihat hasilnya. C. Melihat hasilnya dengan cara map. Hasilnya map.add_layer. Kemudian kita pilih variabelnya, misalkan NDBI, kemudian variabel, kemudian warnanya misalnya NDBI params, ya, yang ini. Selanjutnya kita kasih nama filenya, misalnya NDBI. Nah, kalau sudah, kita tuliskan untuk si komposit yang lain. Misalnya di sini NDVI, NDWI, NDMI, ya, saya tuliskan di sini juga NDI, NDI sama NDMI, ya. Ini juga saya tuliskan NDI, NDVI, NDWI sama NDI. Apabila sudah, ya, kita bisa coba cek hasilnya dulu. Kita klik run. Nah, ini sudah berhasil. Di sini kita cek ini yang true color tadi, ya, yang Sentinel B. Kemudian di sini itu yang duluan mana? Oh, NDVI duluan ini, yang paling cepat. Disusul dengan NDBI. Yang warnanya merah ini, oke. Kemudian berikutnya NDWI. Dan yang terakhir adalah NDI-nya. Oke. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini di wilayah studi. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil melakukan image difference untuk beberapa indeks yang ada di dalam data Sentinel. Nah, tahap yang terakhir, kalau misalnya kita ingin menyimpan filenya, kita bisa menggunakan export data. Nah, kita coba tahap yang ketiga, yaitu export data ke Drive. Oke. Nah, untuk mengekspornya, kita bisa menggunakan di dokumen itu export, kemudian karena datanya raster kan ya, export image. Nah, nantinya ada 3 pilihan, image to asset nantinya bisa disimpan di dalam aset, to cloud storage nanti bisa di dalam cloud storage, atau yang terakhir to drive. Kalau misalnya kita ingin download, kita ingin olah di dalam JS Desktop. Nah, di sini kita save dalam drive saja ya, export .image kemudian .to drive. Nah, kalau sudah kita buat dictionary-nya, kemudian kita kasih keterangannya terdiri dari apa saja. Kalau ke drive itu ya sebenarnya banyak opsinya ya, mulai dari image-nya nanti apa, deskripsinya apa, foldernya mana, dimensinya berapa, scale-nya berapa, koordinat reference system-nya berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa isi dengan yang paling umum ya, ini nama dataset-nya atau image-nya, variabelnya misalkan variabel dataset. Kemudian kita kasih informasi deskripsi lah ya, deskripsi misalnya ini terkait dengan berarti kalau yang dataset yang paling awal ini kan berarti true color ya kan, true color.
Kalau sudah, kita tambahkan terkait dengan skillnya. Misalnya dia skillnya itu katakanlah karena dia sentinel, dia bisa sampai 10 meter, jadi saya tuliskan 10. Kemudian misalkan untuk yang terakhir, yang paling penting adalah region-nya. Region-nya berapa? Kalau misalnya wilayah studinya itu kan kita sudah punya wilayah boundary-nya ya, AOI-nya, area of interest-nya, kita tuliskan aja area of interest. Gitu. Kalau sudah, kita tutup dengan semikolon, ya. Kita klik run. Nah, di sini apabila sudah, nanti di bagian task akan berwarna kuning, di mana kita tinggal pilih klik run di sini agar datanya nanti kita bisa simpan. Contoh misalkan di sini UTS_training misalnya, folder yang ingin kita buat ya, training, kemudian file name-nya misalkan Truecaller. Ya, ini di drive bisa, di cold storage bisa, di e-asset juga bisa. Ya, kalau sudah, kita klik run. Oke. Tinggal kita tunggu saja nanti proses untuk menyimpan ke dalam drive kita. Oke, apabila sudah, kita bisa cek di drive tempat kita menyimpannya. Dan ini adalah hasilnya, bisa kita download dan kita buka di JS Desktop. Kita bisa lakukan hal yang serupa untuk data-data yang lain, misalkan seperti variabel, misalnya variabel NDVI ini. Kita pilih image-nya adalah NDVI. Kemudian untuk deskripsinya, misalkan di sini saya kasihkan NDVI. Nah, tinggal kita run aja. Nanti di bagian teks, selain Truecaller, ya nanti akan muncul NDVI seperti itu. Nah, lakukan hal tersebut untuk data-data atau variabel yang lain. Kita lanjut ke materi berikutnya.